Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil waliyil ghafar. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita doa bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fahadina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar-as salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya, menjadi wasilah amal saleh, menjadi wasilah hasanah untuk kita. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai raudhahnya, raudhah dari riyadhil jinan, dan siapapun yang berdoa di taman surga, Allah kabulkan doa-doanya insyaallah. Yang mudah-mudahan kita luruskan niat kita hadir di sini dikarenakan satu, mencari ridha Allah insyaallah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, Allah jadikan pertemuan ini menjadi taman di antara taman-taman surga. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita akan bahas tentang Maulid Nabi. Namun saya tidak akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi, namun akan lebih memfokuskan kepada bagaimana kita menteladani Nabi. Insya Allah hari ini kita akan menteladani Rasulullah dari dua hal. Satu dari kesungguhan dan yang kedua dari keikhlasan. Di antaranya sejarah kenapa Maulid Nabi menjadi hal yang sangat utama sekarang diperingati, berawal dari sebuah istihad ulama, ya, Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu, yang melihat semangat jihad kaum muslimin itu sudah mulai berkurang, melemah. Karena melemah, maka beliau berinisiatif untuk menyampaikan kepada para umat-umat Islam pada waktu itu untuk mengenang kembali bagaimana Rasulullah SAW berjuang bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Ditulislah namanya berjanji Adiba. Untuk apa? Untuk menguatkan kembali semangat beragama. Dan ketika hari ini kita berbicara tentang Maulid, maka hari ini kita sedang berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hari ini kita akan bahas tentang dua hal, kesungguhan Rasulullah dan keikhlasan Rasulullah. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Baik.
Di dalam Al-Quran ada beberapa kata jannah. Jannah itu memiliki dua makna, yang maknanya sebetulnya sama. Makna yang umum jannah itu adalah keberhasilan. Ya. Jadi jannah itu apa? Keberhasilan, kesuksesan. Yang kalau di akhirat disebut dengan jannah, surga, itu ya puncak keberhasilan kita. Di dunia pun jannah itu dijadikan sebagai bagian dari makna keberhasilan di dalam Al-Quran. Contoh misalkan di surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 22-23 itu dibicarakan tentang dua orang sahabat yang diskusi, ngobrol. Yang pertama ini sudah memiliki jannatain, dua kebun, ya, ngobrol. Jadi kalau di Arab, jannah itu adalah ukuran seseorang yang berhasil memiliki kebun. Karena di sana kan kondisinya gersang, ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki kebun itu termasuk orang yang sangat sukses. Memiliki unta biasa, ya, unta itu biasa. Tapi kalau jannah, kebun, itu adalah orang yang sangat kaya raya, begitu. Sehingga di dalam surat Al-Kahfi digambarkan tentang ada sahabat yang memiliki jannatain, dua kebun. Jannatain, dua kebun. Sehingga makna jannah itu bisa dikatakan juga sebagai keberhasilan yang belum terlihat. Keberhasilannya akan datang. Ini sesuatu hasil yang belum tercapai oleh kita, disebut dengan jannah juga. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jannah. Kita akan bahas tentang bisa nggak kita mencapai sesuatu yang membahagiakan kita, kira-kira begitu ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada perencanaan enggak? 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita dalam kondisi bahagia. Sudah ada perencanaan belum? Mengalir saja. Ikuti aliran air ya. Ya biasanya kalau di air yang sering mengalir itu apa, Bu? Kira-kira kalau di air yang sering mengalir itu apa? Sampah sama apa? Ya, yang ngalir ya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW saat memulai beliau berdakwah dan diberikan oleh Allah keputusan untuk menyampaikan risalahnya, maka beliau sudah mulai memiliki jannah, memiliki capaian-capaian yang ingin dicapai ke depan. Dan diantaranya apa? Ternyata Rasulullah capai dalam waktu berapa? 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu Futuh Mekah. Dan di sanalah keindahan tercapai. Itu ada tujuan. Maka hidup kita ini, Islam memberikan pada kita syariat agar kita ini memiliki jannah, memiliki konsep keberhasilan, yang tetap kita bersandar pada Rasulullah SAW. Jannah ini memiliki dua, satu jannah dunia, yang kedua jannah akhirat. Jannah akhirat artinya surga ya. Jannah dunia, keberhasilan di dunia. Itu pun butuh kita sadari dan kita bisa apa ya? Bisa memfokuskan juga ke sana. Kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah? Kita lihat misalkan Allah menyampaikan di surat An-Nisa ayat 59 tentang bahwa Allah itu ma'asaba min hasanatin faminallah, bahwa semua hal yang terbaik itu dari siapa? Allah. Dan apa yang buruk itu paminapsi, dari diri kita. Jadi kalau hal-hal yang baik itu pasti dari Allah, dan hal-hal yang buruk itu pasti dari siapa? Diri kita sendiri. Ini sebetulnya kunci. Memang hidup ini berawal dari izin Allah. Memang hidup ini kalau di surat Al-Hadid 57, 22, 23, 24 itu disampaikan bahwa
hidup ini ya sudah ada di Lauhil Mahfuz keputusan-keputusannya, baik yang luput maupun yang akan dapat itu sudah ditentukan oleh Allah. Namun di sini ada peranan manusia, peranan kita. Nah, hal yang baik-baik itu pasti dari Allah, dan hal yang buruk-buruk itu pasti dari siapa? Diri kita sendiri. Sehingga kalau misalkan hari ini kita bertemu dengan hal yang buruk, itu dipastikan keburukan itu berawal dari siapa? Kita. Boleh kita mengatakan, oh ini takdir Allah, saya begini, ini ujian dari Allah. Iya, betul ujian dari Allah. Namun kalau kita melihat dari ayatnya, itu berarti sesungguhnya ada kesalahan dari diri kita. Di surat 13 ayat 11 itu dijelaskan lagi oleh Allah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Nah, ayatnya begitu ya berawalnya, bahwa Allah memberikan kepada kita ini penjaga. Penjaganya siapa? Para malaikat, Bapak Ibu. Malaikat menjaga kita. Yahfadunahu min amrillah. Mereka itu menjaga kita itu karena perintah Allah. Belakang, depan itu dijaga oleh Allah, oleh malaikat. Logikanya kalau dijaga oleh para malaikat, kira-kira hidup kita ini sempurna tidak? Sempurna ya. Nyaman, bahagia tidak? Bahagia. Kenapa? Kita sudah dijaga oleh para malaikat. Jadi dipastikan hidup kita ini sebetulnya bahagia. Sampai Allah menyampaikan di ayat selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kenikmatan itu. Tetap pada kalian, tetap pada kita, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita yang merubahnya sendiri. Jadi sesungguhnya kok jadi nggak nikmat, jadi nggak nyaman, itu karena diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, kembali ke jannah tadi. Jadi jannah ini adalah keberhasilan, sehingga kalau misalkan kita bertemu hari ini dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, kalau kita lihat di surat Al-Furqan 25 ayat 70, itu disampaikan juga rumusnya. Kalau kita sudah bertemu dengan kesulitan hidup, maka segeralah kembali kepada Allah, segeralah bertobat kepada Allah, dan saat kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan. Kira-kira begitu ya. Allah ganti apa? Kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Jadi tetap kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah nasib. Tidak pasrah dengan keadaan. Ya, kita ini harus menerima takdir, namun setelah itu kita harus mampu merubah nasib. Surat 8:53 juga disampaikan di sana tentang bagaimana kita diikhtiarkan agar kita ini mau merubah nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat kecuali kita merubahnya. Betul ya? Coba dilihat di surat 8:53 itu begitu. Jadi bagaimana kita ini diperintahkan oleh Allah agar kita ini berikhtiar merubah diri kita. Setelah tahu, oh ini kesalahan saya nih. Saya tahu kesalahan, lalu kita pahami, oh iya ini kesalahan saya, karena kesalahan saya, berarti agar gimana agar saya kembali, agar kesalahan ini digantikan sama Allah keburukan. Maka bertobat pada Allah 25 ayat 70. Caranya gimana agar kita kembali, agar kembali kepada Allah dan agar baik lagi. Maka insya Allah hari ini kita akan bahas itu. Bahas yang disebut dengan jannah, kembali kepada kebahagiaan, kembali ke surga, Pak. Kalau kita bahas jannah itu surga, berarti kembali ke surga. Mari, asal kita ini di mana? Di surga kan? Bahkan perintah pertama yang disampaikan oleh Allah kepada makhluknya berupa manusia itu apa? Uskun anta wa zawjukal jannah. Diamlah engkau dan pasanganmu di mana? Jannah, di kesuksesan, di keberhasilan, di surga. Maka kita akan berproses nih, gimana caranya agar kita ini bisa ketemu dengan jannah. Maka dibagi dua, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan ini semuanya adalah contoh dari Rasulullah SAW. Begitu ya. Baik, kita akan lanjut. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Berarti hari ini kita akan bahas tentang, yuk, saya ingin kembali nih, saya ingin kembali diizinkan oleh Allah dalam kebahagiaan. Dengan cara apa? Tadi mengoreksi dulu. Oh iya, semua keburukan ini adalah atas kesalahan saya sendiri dan saya harus bertanggung jawab. Ciri bertanggung jawab apa? Tidak mengeluh. Itu. Ciri bertanggung jawab apa? Tidak mengeluh. Yang kedua, mau merubah. Dan untuk hal ini, untuk kesalahan ini Allah tidak akan merubah. Kalau tadi kan nikmat tidak akan Allah rubah kecuali kita merubahnya. Nah, kita rusak nih.
Akhirnya kita bertemu dengan keburukan. Maka sama, kalau kamu tidak mau berubah dari keburukan ini, ya tidak akan Allah tolong. Maka harus ada apa? Perubahan. Kayak gitu. Harus ada apa? Perubahan. Nah, perubahan ini harus kita lakukan. Maka kita akan bagi nih. Rasulullah membagi dua, satu jannah secara dunia, yang kedua jannah dalam konsep akhirat. Nah, jannah secara dunia ini berarti sukses di dunia. Kira-kira Bapak Ibu, rumus sukses di dunia itu sudah ada nggak dalam Al-Quran? Sudah ada ya? Coba kita lihat di surat 3 142. Saya nggak bawa HP-nya ya. Boleh dibantu ya, surat 3 142. Ada? Ya. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, menurut para ulama, ayat ini adalah ayat dalam rangka mengambil jannah yang sifatnya duniawi. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum nampak di hadapan Allah orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad? Jadi syarat kita ini merubah nasib Bapak Ibu adalah jihad. Jadi apa? Sungguh-sungguh. Dan mari kita lihat sejarahnya Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah ini dalam hidupnya tidak sungguh-sungguh? Ada tidak? Tidak ada. Bahkan sholat pun itu beliau sungguh-sungguh. Sampai-sampai sholat malamnya kakinya bengkak. Bahkan beristighfar pun beliau sungguh-sungguh. Padahal beliau sudah diampuni sama Allah. Apalagi dalam masalah ikhtiar, Masya Allah, beliau begitu sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena begitu tidak akan, apakah mengira engkau akan diberikan oleh Allah kesuksesan sebelum nyata di antara kita ini orang yang sungguh-sungguh. Maka hukum universal datang Bapak Ibu di dunia. Siapapun yang sungguh-sungguh insya Allah sukses. Betul ya? Berarti kalau hari ini kita belum sukses, bisa jadi ini belum masuk ayat kita ke kita ayat ini. Harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sungguh-sungguh itu apa? Serius. Jahadu, kesungguhan. Jadi butuh kesungguhan Bapak Ibu di dalam menjalankan kehidupan kita. Kalau kita hari ini bismillah, ya Allah, hamba ingin merubah nasib. Karena atas kesalahan hamba, akhirnya engkau berikan ujian, akhirnya engkau berikan masalah, dan hamba ingin merubah. Maka ini ayatnya berlaku yang ini di surat 853-nya. Di surat 853 itu berlaku ayat ini untuk kita. 853 gimana? Boleh, artinya boleh dibaca. Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Berarti kita harus merubah apa yang ada dalam diri kita. Betul Bapak Ibu ya? Agar Allah bisa meninggikan nikmat kita. Kalau hari ini kita merasakan lelah, capek, masalah banyak, kekurangan finansial, berarti ada yang harus kita rubah dalam diri kita. Dan cara merubahnya dengan cara apa tadi? Jahadu, dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan berjihad, bersungguh-sungguh. Ini syaratnya. Syarat mutlaknya adalah sungguh-sungguh. Mencapai keberhasilan, dan semua yang tercapai di zaman Rasulullah oleh Rasulullah semuanya dilalui dengan kesungguhan. Betul ya? Bagaimana beliau sungguh-sungguh untuk hijrah ke Madinah. Wah, Masya Allah. Kalau cerita tentang hijrah luar biasa kesungguhan Rasulullah. Sampai-sampai beliau harus
berangkatnya pagi apa malam? Lewat jalur yang tidak biasa. Istirahat di gua yang belum diketahui guanya itu aman atau tidak. Betul? Sampai-sampai Abu Bakar terkena kan? Terkena apa? Sengatan binatang buas. Binatang beracun. Ya. Masya Allah. Kesungguhan jalan kaki Bapak Ibu. Jadi semua hal yang dilakukan Rasulullah sungguh-sungguh. Ketika beliau ke Taif, pakaian beliau bagaimana? Rapi, bersih, wajah yang berseri. Pulang bagaimana? Berdarah-darah, kakinya berdarah kan dilempari. Itu bagian dari kesungguhan Rasulullah. Betul? Dalam masalah tirakat beliau, sampai-sampai beliau ini harus mengganjal perutnya dengan beberapa batu, karena beliau sungguh-sungguh dalam terus bekerja keras. Ada cerita bagaimana beliau memukul batu, dan beliau memukul batu tidak kayak sahabat ya. Beliau memukul batu itu dengan kesungguhan, pecah batunya. Para sahabat nggak bisa memecahkannya. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu penuh dengan kesungguhan. Jadi hari ini ketika Maulid ini, mari kita sama-sama ikrar kita. Ikrar kita apa? Bismillah, ya Allah, hamba mau ikut, hamba mau mencontoh kesungguhan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jahadu ini memiliki 3 akar kata. Yang ini sangat penting di dalam perjalanan kesungguhan kita. Yang pertama ada namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu perencanaan Bapak Ibu, penyiapan visi misi. Jadi kalau kita mau merubah diri kita, yuk kita berijtihad dulu, membuat terlebih dahulu kerangkanya. Saya mau ngapain? Jadi ijtihad itu adalah membuat rencana. Saya mau ngapain, seperti apa? Direncanakan. Boleh nggak merencanakan hidup? Boleh. Bahkan memang harus merencanakan. Harus terencana hidup kita. Subuh sampai subuh lagi harus terencana oleh kita, ada apa aja yang kita lakukan. Kalau ditanya seorang muslim jam 2 siang ada apa, harus sudah jelas tuh, saya mau ngapain sudah ada. Jadi terencana semuanya, ijtihad. Jadi dari kesungguhan itu pasti orang yang sungguh-sungguh dia punya rencana. Kalau misalkan kita jualan nih, tongkat musa kita jualannya cilok, maka ada perencanaan. Dari dulu sampai sekarang misalkan ciloknya cuma 1 gerobak aja. Nah, kita punya perencanaan, besok 2 gerobak, 3 gerobak, 4 gerobak, itu perencanaan namanya. Nah, ini ada namanya ijtihad. Jadi ciri orang yang bersungguh-sungguh itu adalah dia berijtihad. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Sampai ada dakwahnya Rasulullah, namanya dakwah apa? Sirriyah. Betul tidak? Dakwah sembunyi-sembunyi. Lalu setelah itu dakwah lakukan secara terang-terangan. Kita pun tahu Rasulullah SAW melaksanakan perencanaan untuk berhijrah. Sampai-sampai Rasulullah tempat tidurnya ditiduri oleh siapa? Sayyidina Ali. Itu perencanaan yang sangat luar biasa. Bahkan beliau pun menyewa, gitu ya, salah seorang petunjuk jalan yang bisa menunjuki jalan ke Madinah. Itu semuanya direncanakan oleh Rasulullah. Jadi ada perencanaan, ada ijtihad. Jadi tidak mengalir saja, butuh apa? Ijtihad, butuh perencanaan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu beliau melakukan perencanaan. Saat perang Badar ada perencanaan tidak? Saat perang Uhud ada perencanaan tidak? Bahkan sudah dibikin strateginya ya Rasulullah ya. Betul. Jadi semuanya ada perencanaan. Pembangunan Masjid Nabawi direncanakan Rasulullah, tentunya melalui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang bersungguh-sungguh itu punya namanya ijtihad, punya namanya perencanaan. Jadi kalau kita belum punya perencanaan, belum termasuk orang yang jihad, orang yang sungguh-sungguh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang pertama, jadi namanya apa? Ijtihad. Nah, setelah ijtihad, akar kata yang kedua adalah jihad. Jihad itu apa? Melakukan dengan visi. Setelah direncanakan, lalu berjihad. Fisik yang jalan.
tidak hanya sekedar perencanaan, tapi harus dieksekusi. Ya, harus apa Bu? Dieksekusi, direncanakan. Jadi jihad itu adalah perjalanan fisik kita. Setelah direncanakan baru berjihad. Betul tidak? Cek. Cek satu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Cek. Cek. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu sampai mana tadi? Setelah kita merencanakan, barulah kita berjihad. Jihad itu apa? Aksi nyata. Jalan berjihad. Kalau di zaman Rasulullah, perencanaannya apa? Berperang. Itu apa? Jihad fisik. Begitu. Tapi dalam aktivitas kita kehidupan juga begitu. Kita butuh perencanaan dan kita butuh jihad. Butuh kesungguhan, fisik kita harus berjalan. Tidak hanya sekedar perencanaan saja. Begitu. Ini kita untuk mencapai tadi apa Bu? Amalan jannah dunia. Yang ketiga, setelah jihad ada kata terakhirnya adalah mujahadah. Apa? Nah, kalau mujahadah ini adalah ikhtiar emosi kita, perasaan kita, memperbanyak doa pada Allah, banyakin zikir. Maka mujahadah itu ada beberapa poin. Satu, mujahadah itu adalah keyakinan bahwa usaha kita ini diizinkan Allah dan insya Allah berhasil. Yang kedua, sabar itu termasuk pada mujahadah Bapak Ibu. Maka kan di sana disebutkan tidak termasuk orang-orang yang akan masuk surga sebelum dia berjihad. Yang kedua, sabar. Sabar itu termasuknya mujahadah. Kesabaran. Makna sabar banyak Bapak Ibu ya. Kalau saya bahas hari ini waktunya panjang. Dalil-dalilnya banyak sekali. Suatu saat kita bahas mujahadah, sabar secara khusus. Dan memang kita sabar itu bukan ilmu Bapak Ibu, sabar itu keahlian. Jadi kita pahami makna-maknanya lalu kita praktekkan. Itu sabar. Nah, diantaranya mujahadah itu diantaranya adalah kita bersabar, ikhlas, tawakal, itu mujahadah. Agar kita yakin berzikir pada Allah terus-menerus, itu mujahadah. Jadi ciri orang yang bersungguh-sungguh itu ada tiga. Satu, dia melakukan istihad. Dia melakukan apa? Perencanaan. Yang kedua, dia melakukan apa? Jihad. Yang ketiga, melakukan apa? Mujahadah. Dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan. Dan itu pula yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Malam harinya seperti rahi, siang harinya seperti singa di padang pasir. Jihad. Malam harinya mujahadah. Betul tak? Masya Allah. Tapi jihadnya dengan perencanaan yang sudah dilakukan Rasulullah SAW. Begitu. Sama seperti kita lakukan siang hari seperti orang yang tidak kenal lelah, kerja aja. Malam harinya seperti ya rahim, orang khusyuk salatnya, mujahadah terus. Itulah yang dilakukan dan itu baru disebut dengan kesungguhan. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah dunia akan dipegang. Dunia akan dipegang. Nanti kita lihat suratnya ya. Di surat 24 ayat 55. Surat An-Nur. Tapi nanti aja. Kita sampaikan nanti. Ya. Baik, sampai sini sudah bisa dipahami? Nah, setelah kita istihad, setelah kita berjihad, setelah kita mujahadah, maka muncullah amalan keberhasilan. Nah, kalau keberhasilan itu hanya dikaitkan dengan dunia saja, maka ini namanya amal saja. Amal itu kerja.
maka semua orang bisa melakukannya. Kalau dia merencanakan, dia sungguh-sungguh, dia berdoa, semua orang bisa. Betul nggak? Maka di surat Al-Kahfi 18, 22, 23 itu bicarakan tentang apa? Tentang nasihat sahabat yang kedua yang menyampaikan bahwa kalau bisa nih urusan jannah dunia ini digeser menjadi urusan akhirat, sehingga bukan lagi sekedar amal tapi amal soleh. Kalau hanya amal, apa bedanya kita bekerja sama orang yang nggak sholat? Betul nggak? Apa bedanya kita kerja dengan orang-orang yang tidak mengenal Islam? Maka setelah kita memahami, oh, jadi begini konsepnya. Kita ini harus punya dasar awal dulu. Sebelum kita masuk kepada amal soleh, kita harus paham dulu tentang amal. Jadi amal itu karakternya 3: ijtihad, jihad, mujahadah. Itu karakter amal. Apalagi bapak harus hafal nih. Apa yang pertama? Ijtihad. Yang kedua apa? Jihad. Yang ketiga mujahadah. Ini karakternya. Kalau kita melakukan ini, insya Allah sukses. Insya Allah tercapai apa yang diinginkan. Ya, mujahadahnya sabar, tabah gitu ya, nggak bosenan gitu ya. Nggak bosenan terus di sana terus sampai apa? Sampai titik puncak, Bapak Ibu. Nah, karena kita seorang muslim, amal ini jangan sampai hanya sekedar amal saja, harus menjadi amal soleh. Maka jannah itu kita tarik dari dunia menjadi akhirat. Apa manfaatnya untuk akhirat saya? Kira-kira begitu. Maka disampaikan di dalam surat 18 itu, dinasihatkan kepada temannya ini, kalau engkau mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, insya Allah bisa jadi ini kebun bisa lebih baik lagi. Artinya apa? Tidak hanya urusan dunia saja, ini menjadi urusan apa? Akhirat. Nah, apa bedanya antara amal dengan amal soleh? Bedanya adalah pada yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau tidak salah di surat 7 ayat 79 tentang ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apa? Di antara dasar Rasulullah mendidik para sahabat itu adalah agar para sahabat ini menghadapkan wajahnya kepada siapa? Allah aja. Menghadapkan wajah itu, wajah ini bukan wajah, bukan wajah muka, bukan. Wajah itu adalah nafs, diri kita, jiwa kita ini hanya menghadap pada siapa? Allah. Itu sama dengan surat 5156. Coba 5156 nya saja dibuka. Surat 51 ayat 56. Artinya aja nggak apa-apa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Melainkan agar beribadah kepada Allah. Makna ibadah itu apa? Tadi, amalan-amalan sifatnya dunia ini berubah menjadi amalan akhirat. Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat, zakat, puasa, tapi kerja kita itu bisa menjadi apa? Ibadah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Tergantung dari niatnya. Niatnya apa? Niatnya untuk ibadah kepada Allah. Niatnya apa? Niatnya apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mengikuti, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu termasuk dari amal ibadah. Apa yang diinginkan Allah itu ada di surat 2 ayat 36. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang diinginkan Allah. Kita ini menjadi apa? Khalifah. Makna khalifah ada 2 Bapak Ibu. Ada berapa? 2. Khalifah pertama maknanya pengganti. Jadi ketika kita berada di satu tempat, kita akan menggantikan. Dan sunnatullah semuanya akan menjadi pengganti. Betul enggak? Ustaz kalau sudah sepuh digantikan kan? Bapak kalau udah tua digantikan sama anak, betul?
digantikan sama cucu. Para kiai ada yang menggantikan? Ada. Wali kota ada yang menggantikan? Ada. Semuanya makna khalifah itu pengganti. Jadi kita ini adalah tugasnya menggantikan peran yang sudah diperankan sebelumnya. Ini makna pertama. Jadi saat kita bekerja dengan tadi istihad, jihad, mujahadah, dalam rangka kita menggantikan sesuai dengan amanahnya masing-masing. Kalau ada di sini para penghafal Quran, maka panjenengan sedang diproyeksikan untuk menjadi pengganti ulama-ulama Quran. Betul nggak? Sehingga apa? Mujahadah di sana. Kalau di sana ada pengusaha-pengusaha di sini, maka panjenengan sedang diperintahkan oleh Allah untuk menggantikan pengusaha-pengusaha muslim yang sholih, nanti digantikan sama panjenengan. Kalau di sini ada yang menjadi guru, maka panjenengan sedang diproyeksikan untuk mengganti para guru-guru yang sholih, digantikan oleh panjenengan. Makanya akhirnya jihad itu ya, yang awalnya duniawi itu menjadi akhirat karena kita diinginkan oleh Allah menjadi apa? Khalifah. Makna pertama khalifah itu apa? Pengganti. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Makna kedua khalifah itu adalah untuk memakmurkan. Jadi kalau kita sudah dikasih oleh sang pemilik hidup, nih misalkan ini sebagai khalifah nih, apa? Memakmurkan masjid. Maka kita ini disebut dengan umur. Umur itu apa? Manfaat. Makmur itu maknanya adalah memanfaatkan. Ini emperan masjid, ini dakwah, ini memakmurkan masjid, betul nggak? Berarti kalau gitu panjenengan disebut sebagai khalifah tidak? Iya, termasuk yang mengurusnya itu khalifah. Kenapa? Dia memakmurkan yang ada di sini. Kenapa disebut dengan umur? Umur itu diukurnya adalah kemanfaatannya. Berapa umur saya? Tinggal lihat aja manfaatnya berapa. Ternyata separuhnya tidak jadi umur. Kenapa? Gak manfaat. Karena umur itu bicara tentang manfaat. Jadi pahami ya? Nah, karena ini kita paham. Oh, ternyata kalau kita sungguh-sungguh dalam beramal dunia dan kita niatkan saya sebagai khalifah karena keinginan Allah kita menjadi khalifah, maka amal itu berubah menjadi amal solih. Menjadi apa? Amal solih. Nah, kalau sudah menjadi amal solih, kerja kita jadi amal solih, di rumah menjadi amal solih, kajian kita menjadi amal solih, apa yang akan Allah berikan? Maka Allah berikan namanya hasanah. Hasanah itu adalah kebaikan, ada poinnya dari Allah. Bahkan amal-amal itu ada namanya tingkatannya dari Allah. Likullin darajat. Ya, semua manusia itu likulin nas darajat. Semua manusia itu ada darajatnya sesuai dengan amal-amalannya. Nah, solih itu menjadi hasanah, dan hasanah itu ada poinnya. Apa poinnya? Poinnya itu orang yang melakukan kebaikan akan Allah ganti. Penggantinya berapa? Allah tambahkan. Tambahannya berapa, Pak? 10 kali lipat. Surat 6 160. Yang ini boleh dibaca. Ustaz, mohon bantu. Surat 6 160. Surat 6 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Masya Allah. Sedikit pun tidak dirugikan atau dijauhkan. Masya Allah. Berarti kalau kita berbuat kebaikan berapa? 10. Jadi kalau kita bekerja sudah jadi amal soleh, menjadi hasanah, kerja kita nilai berapa? 10 kebaikan. Yang ini akan mendapatkan jannahnya di surga nanti. Kan semua ditinggalkan tuh, motor ditinggal, tapi motor yang dipakai kebaikan itu 10 kali lipat, Pak. Mobil yang dijadikan mobil ambulan itu 10 kali lipat. Betul nggak? Setiap ada yang sakit diantar, setiap ada jenazah diantar, itu 10 kali lipat. Mobilnya ditinggal, tapi amalnya ke bawah. Ini minum nih, makan, ya, makannya habis, tapi hasanahnya 10 kali lipat dikali sekian orang kalau ya sedekahnya. Betul tidak? 10 kali lipat itu yang akan dibawa. Itulah namanya amal solih.
Amal soleh itu ya hidup kita di dunia ini. Ya ibu masak, ya bapak kerja, ya ngurus anak, itu jadi amal soleh kalau kita jadikan sebagai khalifah dan mendapatkan poin dari Allah. Yang dikhawatirkan oleh para ulama itu adalah kita ini kerja tapi nggak dapat apa-apa untuk akhirat gitu. Betul ya? Jangan-jangan kita pun ngaji tapi nggak dapat untuk akhiratnya karena ngajinya salah niat. Ini yang disampaikan Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Harus betul niatnya. Bisa dipahami sampai sini? Berarti apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini? Gimana caranya? Ini sebetulnya yang disampaikan Rasulullah pada kita. Kita akan bahas tadi bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal. Ternyata poinnya adalah semua amalan dunia ini menjadi amalan akhirat kalau diniatkan untuk mengikuti keinginan Allah sebagai khalifah. Satu, pengganti. Yang kedua, memakmurkan. Setuju Bapak Ibu? Bagi adik-adik nih yang sedang hafal Quran, ayo serius. Ijtihad, jihad, mujahadah. Nah karena itu, yuk bismillah. Kita kalau bisa punya target yang sekalian tinggi begitu. Targetnya tinggi saja. Biar Allah yang memutuskan kira-kira bagaimana hasilnya. Tapi target kita tinggi saja. Mujahadah, sungguh-sungguh. Kenapa? Ini jadi amal soleh. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah berapa? 10 kali lipat. Hafalan-hafalan yang kita lakukan 10 kali lipat. Kita lupa hafal lagi, kita lupa hafalan lagi, itu 10 kali lipat. Ini kajian kita kalau kita jadikan sebagai hasanah, sebagai amal soleh, insya Allah 10 kali lipat. Tadi puasa Kamisnya 10 kali lipat. Masya Allah. Ini saya ingin menekankan di sini saja. Bagaimana kita berjihad bersungguh-sungguh. Nah, apa janji Allah bagi orang-orang yang beramal salih? Di surat 24 ayat 55. Surat berapa? Surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kewajiban bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salih. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan amal saleh. Apa? Ayastakhlifannahum fil ardh. Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini. Jadi kita udah bahas amal saleh ya. Jadi amal soleh gimana? 3. Satu apa Bu? Bapak Ibu? Ijtihad. Yang kedua apa? Jihad. Yang ketiga? Mujahadah. Diniatkan untuk akhirat menjadi khalifah kita, pengganti, dan apa satu lagi? Pemakmur. Maka insya Allah jadi amal soleh. Maka itu disebut dengan Allah berjanji. Jangan-jangan selama ini kita belum mengerjakan apa? Amal soleh. Kalau kita mengerjakan amal soleh, Allah janjikan bahwa kita akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Subhanallah. Allah berikan kekuasaan muka bumi ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Subhanallah. Setuju Bapak Ibu? Siap berjihad? Siap berijtihad? Siap bermujahadah? Dan kita niatkan semuanya karena Allah, insya Allah. Semoga Allah ridha. Demikian yang bisa saya sampaikan.